hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala na'am. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecat rambutnya. Nah, hadis ini selaras dengan hadis yang lainnya lagi, dengan hadis-hadis ya yang lainnya. Di antaranya hadis Ibnu Umar, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasbughu bis-sufrah. Rasulullah itu menyemir rambutnya dengan semiran yang berwarna kekuningan. Maka dari itu Ibnu Umar paling suka menyemir rambutnya dengan semir yang berwarna kekuningan. Dan juga di dalam hadis Abu Dawud disebutkan ada satu orang menemui Nabi Muhammad SAW, ya, dan orang tersebut menyemir rambutnya dengan henna. Nah, kalau henna ini biasanya warnanya apa? Merah, ya. Lalu Rasulullah mengatakan ma ahsana hadza, ini bagus, ya. Ini bagus katanya karena menyemir rambutnya. Famarra akhar khadaba bil hinna wal katam. Sebagian ada yang mewarnai rambutnya dengan henna dicampur katam. Ya. Faqala hadza ahsan. Ini lebih bagus lagi. Nah, kalau henna itu kan merahnya agak cenderung ke gelap mau menuju apa? Hitam. Nah, kalau ini katam ini lebih dominan merahnya. Nah, lalu famarra akhar khadaba bisufrah, atau ada yang lewat lagi. Dia menyemir rambutnya dengan warna kuning, ya. Maksudnya kuning tuh apa, kayak mirip-mirip apa? Bukan bule banget ya, tapi ya tahulah kuning ya. Faqala hadza ahsan min hadza kullih. Nah, ini yang paling bagus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau mau menyemir rambut, ya, di antara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah warna kuning, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul kembali di waktu yang diberkahi ini untuk sama-sama kita mengkaji kitab Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dengan penjelasan daripada atau dengan mengambil beberapa faedah daripada penjelasan Asy-Syaikh Abdullah Ibn Hijazi Asy-Syarqawi rahimahullah wa radiya'an. Kita pada kali ini, pertemuan kali ini masih berada di pembahasan yang membahas atau pada bab yang menjelaskan tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki uban di rambutnya, dan juga sebagian sahabat ada yang sampai menghitung berapa jumlah uban yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada pertemuan kali ini kita sampai kepada satu hadis yang akan menjelaskan apa yang menyebabkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh uban di rambutnya. Wa an Ibnu Abbas, dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas, ia berkata qala Abu Bakar, berkata sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syibta, wahai Rasulullah, engkau telah telah tumbuh uban di rambutmu. Nah, jadi di sini sahabat Abu Bakar ya mengeluarkan ucapan ini, kata para ulama, sebagian ada yang mengatakan karena keheranan. Di antara ada yang mengatakan seperti itu. Mengapa demikian?
Karena Rasulullah SAW dari sisi tubuhnya itu merupakan tubuh yang paling seimbang, ya, tubuh yang paling seimbang dari sisi apa? Dari sisi panas dan dingin yang ada pada tubuhnya, dan juga dari sisi basah dan keringnya. Sehingga umumnya orang yang paling stabil dari empat hal ini stabil pada tubuhnya ini, menjadikan tubuhnya ini tidak cepat mengalami penuaan. Nah, jadi sebagian ulama menafsirkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini sebagai bentuk pertanyaan yang didorong daripada rasa heran yang ada pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Maka dari itu beliau menanyakan apa yang menyebabkanmu atau menyebabkan uban tumbuh di rambutmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Yang menjadikan ubanku ini tumbuh adalah surat Hud dan surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, dan juga amma yatasaalun, dan juga idza syamsu kuwirat atau surat At-Takwir. Nah, para ulama menjelaskan mengapa Rasulullah SAW menjawab dengan surat-surat ini, dikarenakan di dalam surat-surat ini terdapat penjelasan mengenai kondisi orang-orang yang berbahagia, maksudnya orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah dan juga lawannya, yaitu siapa? Orang-orang yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalam surat-surat ini menjelaskan tentang kondisi mencekamnya, menakutkannya kondisi ketika terjadinya hari kiamat, ya. Dan juga di surat-surat ini terdapat perintah untuk beristiqomah, ya. Dan daripada yang lainnya, ya, di antaranya karena Rasulullah SAW ini takutnya kenapa? Masalah perintah istiqomah ini, takut akan umatnya, memikirkan umatnya. Apakah mereka bisa menjalankan istiqomah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, beliau ini senantiasa berpikir akan bagaimana nanti kondisi umatnya tatkala mereka sudah diwafatkan dan lalu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kondisi mereka ketika berada di mana? Di alam akhirat. Nah, jadi pikiran-pikiran inilah yang menjadikan beliau merasakan kegundahan, merasakan adanya kegelisahan pada diri beliau atau pada pikiran beliau, sehingga kesemua pikiran tersebut menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sampai tumbuh uban di rambut beliau, ya. Nah, juga para ulama menjelaskan mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam memulainya menyebutkan surat Hud terlebih dahulu, atau menjadikan surat Hud yang disebut pertama kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang notabene ayat-ayat ini atau ayat-ayat yang kurang lebih memiliki kesamaan isi itu juga ada pada surat-surat yang lainnya. Tetapi mengapa beliau menyebutnya pertama kali surat Hud? Para ulama menjelaskan bahwasannya di antara sebabnya beliau menyebutkan pertama kali atau surat Hud yang disebutkan pertama kali dikarenakan apa? Dikarenakan surat Hud yang paling pertama, termasuk yang pertama turun, ya. Jadi surat-surat yang ada perintah atau yang berisikan ayat-ayat yang kurang lebih sama itu turunnya setelah surat Hud, ya. Nah, dan juga di antara yang menyebabkan hal demikian adalah dikarenakan, ya, di dalam surat Hud ini perintah istiqomahnya bukan hanya ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata saja. Karena kenapa? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah mudah untuk apa? Istiqomah. Tetapi di dalam surat Hud ini ada secara khusus perintah bukan hanya untuk Rasulullah, perintah untuk beristiqomah, ya, menjalankan ibadah
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada perintah untuk umatnya. Nah, beliau yang dipikirin siapa? Kitanya nih, bisa gak nih istiqomah? Karena yang namanya istiqomah itu apa? Makna istiqomah itu pertama, konsisten menjalankan syariat Allah. Pertama itu, ya, bukan hanya sekedar menjalankan saja, tetapi menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin kita bisa konsisten di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ada pertanyaan yang kedua, bisa nggak kita menjalankannya dengan benar? Gampangnya pertanyaannya begini aja, kita sholat nih, ya insya Allah pasti kita semua sholat di sini, melaksanakan sholat yang wajib. Itu sudah berarti kita istiqomah dalam sholat wajib. Tapi pertanyaannya, sholat wajib kita ini bisa benar nggak? 100% nggak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Nah, itu yang seperti inilah ya yang menjadi pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, dan istiqomahlah sebagaimana engkau telah diperintahkan. Waman taba ma'ak, dan juga orang-orang yang taubat bersamamu. Artinya di sini yang taubat bersama Rasulullah siapa? Rasulullah kita semua umatnya. Nah, jadi perintah istiqomahnya ini kepada siapa? Kepada kita semua. Ya. Nah, maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu walan tuhsu, dan istiqomahlah kalian dan janganlah kalian menghitung-hitungnya, ya. Artinya kita hanya diperintahkan untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sampai menghitung-hitung, jangan sampai kita merasa memiliki hak atas Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu hadis yang selanjutnya, wa an Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala, ya, dari Abi Juhaifah, ya, salah seorang sahabat yang masyhur yang ia meninggal di tahun 74 Hijriah. Ia berkata, qalu ya Rasulullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertanya, ya Rasulullah, naraka qad syibta, kami melihat dirimu telah ada uban di rambutmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjawab, syayyabatni Hudun wa akhawatuha, ya, sungguh telah menjadikan uban ini tumbuh dikarenakan surat Hud dan yang semisal dengannya. Nah, jadi kalau kita baca surat Hud ini harus benar-benar apa? Harus kita menghadirkan keseluruhan daripada fokus kita, ya. Mendalam hati kita ini harus benar-benar dihadirkan. Jangan hanya sekedar baca, sekedar lewat saja. Rasulullah SAW yang notabene yang diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim aja sampai apa? Berubah, ya, sampai apa? Berubah. Nah, itu ditambah lagi di dalam surat Hud itu kan ada kisah tentang para nabi-nabi. Di situ diabadikan bagaimana kisah salah satu anak nabi daripada Nabiullah Nuh alaihi salam yang enggan untuk ikut bersama orang tuanya untuk menaiki kapal yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam untuk membuatnya. Nah, jadi ketika sedang naik-naiknya ya banjir itu, ya, anaknya Nabiullah Nuh alaihi salam itu diperintahkan untuk atau diminta oleh ayahnya untuk ikut serta menaiki kapal, enggak. Lalu dia mengatakan, enggak, saya mau coba nanti ke atas bukit, ke atas gunung. Ya, kata la ya'simuni, tidak ada satupun yang bisa melindungi kita semua daripada apa? Daripada air saat ini. Nah, ini menjadi sebuah peringatan buat kita bahwasannya setiap dari kita ini akan bertanggung jawab atas diri kita siapa? Masing-masing. Nggak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita semua, ya. Bukan berarti kita menolak syafaat di sini, ya, karena Mu'tazilah di sini lewat celah inilah mereka menolak syafaat lewat celah dasar ini. Tetapi yang menjadikan kita menjamin diri kita untuk bisa selamat, ya, kalau kita meninggal dalam kondisi keimanan, ya, atau bisa menyelamatkan kita benar-benar sampai nanti kita meninggal siapa? Diri kita sendiri, nggak ada orang lain. Kalau seandainya kita atau seseorang memiliki orang tua paling soleh di dunia,
Tetapi kalau dia memang dasarnya cenderung condong kepada kekafiran, apakah orang tuanya bisa bermanfaat buat dirinya? Nggak akan bisa. Jangankan orang soleh, nabi saja ketika anaknya enggan untuk beriman kepada kepada orang tuanya, ayahnya, itu tidak bisa bermanfaat. Apalagi kita yang saat ini sudah tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jadi disebutkan ya, yang menyebabkan Rasulullah SAW sampai tumbuh uban di rambutnya adalah surat Hud dan yang semisal dengannya. Ya, jadi dikarenakan bagaimana Rasulullah SAW merenungi daripada isi surat Hud dan yang semisal dengannya, dengannya. Ya. Nah, juga ini menunjukkan bahwasannya ketakutan itu bisa menjadikan seseorang beruban. Ketakutan itu bisa menjadikan seseorang itu sampai beruban. Sampai Imam Az-Zamakhsyari mengatakan, ya, wa mimma marra bi fi ba'dil kutubi, di antara beberapa kisah yang pernah saya baca di kitab-kitab yang pernah saya telaah, kata beliau, anna rajulan amsa fahim asy-sya'r. Ada satu orang yang pernah disebutkan di dalam kitab tersebut, pada malam harinya atau pada sore harinya itu masih hitam rambutnya. Ya, wa asbaha, dan ketika dia ditemui pada pagi harinya, abyadahu kathughamati, tahu-tahu rambutnya berubah menjadi putih. Rambutnya berubah menjadi apa? Putih, beruban. Seperti kan pohon ada tuh kalau yang mau mulai berbuah tuh muncul putih-putih di dedaunannya kan. Nah, katanya seperti itu putihnya di rambutnya. Lalu kata Imam Zamakhsyari, orang tersebut diceritakan di dalam cerita tersebut, pada malam harinya ra'aitul qiyamah, saya ditampakkan di dalam mimpi saya hari kiamat. Ya. Wan nasa yuqaduna ilan nari bis salasil, dan saya melihat orang-orang ditarik, digiring dengan rantai menuju neraka. Famin hauli dzalika asbahtu kama tarawun, karena rasa takutku dengan pemandangan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada diriku di malam tersebut, menjadikan di pagi harinya ubannya semuanya apa? Tumbuh. Nah, ini baru dilihat di mana? Di mimpinya. Bagaimana kita bisa melihat langsung, ya? Kan makanya dalam sebuah ayat, yauma yaj'alul wildana shiba, ya, nanti pada hari kiamat itu adalah hari yang menjadikan anak-anak kecil nih, ya, dikarenakan menakutkannya kondisi hari tersebut, menjadikan rambut mereka itu yang tadinya awalnya hitam berubah menjadi putih dikarenakan ketakutan yang mencekam pada hati mereka, ya. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan kan Rasulullah mengatakan Hudun wa akhawatuha, surat Hud dan siapa? Saudari-saudarinya. Apa saja itu? Disebutkan dalam riwayat lain, al-waqi'ah wal qari'ah wa sa'ala sa'ilun, ya, wa idza syamsu kuwirat. Nah, dalam surat al-qari'ah ini, kalau anda tidak salah ingat, Al-Imam As-San'ani ini, selain beliau seorang faqih, beliau seorang muhaddits, ya, beliau juga orang yang soleh, orang yang benar-benar kalau ibadah tuh bener sama Allah Subhanahu wa taala begitu khusyuk. Sampai disebutkan beliau pernah mengimami sholat, ya, lalu beliau baca suratul Qari'ah. Ya, kalau kita sih baca aja ya. Ya. Apa yang terjadi pada beliau? Pingsan. Ketika membaca suratul Qari'ah, beliau benar-benar memahami dan merenungi isi daripada ayat yang beliau baca, dan bagaimana mencekamnya kondisi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qari'ah, sampai menyebabkan beliau pingsan. Nah, ini jadi kalau hal-hal kayak gini nih sering terjadi di ulama-ulama salaf, ya. Karena kenapa? Kebersihan hati mereka. Kalau kita, nah ini jadi tanda tanya buat kita semua. Kenapa kita tidak bisa merasakan hal demikian? Bisa jadi karena apa? Hati kita ini yang udah butek, udah kotor banget, ya. Sampai cahaya Al-Quran ini tidak bisa menembus relung hati kita, sehingga kita nggak bisa merasakannya.
Ya. Atau bisa jadi dari apa? Bisa jadi dari apa? Selain dari hati kita, dari kejahilan kita, karena kita nggak mau apa? Memahami bagaimana bahasa Al-Quran itu berbicara. Cuman mengandalkan tarjamah itu nggak akan bisa apa? Nggak akan bisa mendapatkan ya indahnya, detailnya gambaran Al-Quran di dalam menceritakan apa-apa yang disampaikan di dalam ayat-ayatnya. Nah, itu yang dijelaskan di dalam mengenai yang menjelaskan mengenai uban daripada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, babul khidabi, bab yang menjelaskan tentang masalah Rasulullah SAW mewarnai rambutnya. Ya, al-khidab ini bisa maknanya adalah menjelaskan bahwasanya Rasulullah mewarnai rambutnya, mengecat rambutnya. Atau maknanya ada makna yang kedua, dengan apa beliau SAW menyemir rambutnya atau mengecat rambutnya. Nah, jadi menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah SAW ini menyemir rambutnya, dan yang kedua dengan apa Rasulullah SAW menyemir rambutnya. Baik. An Abi Rimthah qal, dari Abi Rimthah ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li. Saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Faqala ibnuka hadza, apakah ini anakmu? Ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada beliau, ya, kepada sahabat Abi Rimthah ini anaknya. Ya. Imma untuk menegaskan apa benar ini anaknya, ya. Maksudnya jangan sampai engkau mengingkarinya, karena di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus itu banyak sering adanya pengingkaran akan nasab. Faqultu na'am, iya betul wahai Rasulullah, ishhad bihi, aku memintamu untuk memberikan persaksian bahwasanya ini adalah siapa? Anakku. Ya, ini adalah anakku. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la yajni 'alaika wala tajni alaihi. Engkau ya tidak akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan dosa atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anakmu, begitu juga sebaliknya. Karena kenapa? Dahulu bangsa Arab itu ya bangsa Arab itu dahulu di zaman era jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus itu menjadikan orang tua akan menanggung kejahatan anaknya dan juga sebaliknya. Artinya kalau misalnya anaknya melakukan perbuatan kejahatan, yang nanggung dari konsekuensi kejahatannya itu bukan anaknya aja, tapi siapa? Orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Bahkan dahulu ya, ini yang menyebabkan dahulu peperangan di bangsa Arab itu nggak selesai-selesai. Peperangan di bangsa Arab itu nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena misalnya ada satu orang bunuh orang, nanti dari pihak suku atau keluarga yang terbunuh ini akan menuntut balas. Tapi menuntut balasnya bukan hanya ke orang siapa, ke orang yang membunuhnya saja, tapi nanti entah ayahnya juga di eksekusi, atau beberapa orang daripada sukunya itu pun juga ikut dieksekusi, karena mereka menganggap yang dibunuh nih orang penting, orang punya kedudukan. Nggak impas ibaratnya kalau yang dibunuh cuman satu orang doang, harus beberapa orang. Ini ibaratnya mereka menganggap dari pihak korban ini, nilai daripada orang ini sama dengan beberapa orang. Nah, maka dari itu ya Rasulullah SAW ketika pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib dulu terbunuh, beliau sempat mengucap nanti yang dibunuh 70 orang dari kalangan orang musyrikin. Artinya apa? Pada saat itu Rasulullah masih melihat bahwasannya nilai daripada Hamzah bin Abdul Muttalib itu sama dengan 70 orang. Nah, orang kalau bisa lihat yang dahulu yang terjadi seperti itu, nanti pihak yang dibalasnya itu akan menganggap, wah ini nggak bener nih, nggak adil. Kok kita bunuhnya satu orang, dia ngebalasnya berapa orang? Nah itu dia. Akhirnya itu jadi nggak apa. Wah kita harus balas lagi. Makanya itu kalau peperangan di bangsa Arab itu 40 tahun, 100 tahun itu udah
Biasa aja terdengarnya seperti itu. Ya, maka itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Ya, ketika ada seseorang yang melampaui batas, menzalimimu, maka balaslah sepadan, setara dengan perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang menzalimimu. Jangan melebihi. Nah, jadi disitulah Islam ya mengajarkan kepada kita untuk apa? Kalaupun mau nuntut balas silahkan, tapi harus apa? Sepadan. Harus apa? Sepadan. Jangan sampai melampaui batas. Nah, maka itu juga Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada siapa? Kepada Abi Rimsah ini, bahwasannya ketika anakmu melakukan kejahatan, kamu tidak menanggung kejahatan anakmu. Begitu juga dengan sebaliknya. Artinya seseorang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ya. Nah, lalu ia berkata, qala wa ra'aitu syaiba ahmar, dan aku melihat ya uban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berwarna merah. Nah, makna warna merah ini kata para ulama mengandung ihtimal. Apa ihtimal itu? Kemungkinan. Jadi bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambutnya dengan atau menyemir rambutnya dengan semir yang berwarna merah. Tapi sebagian ulama mengatakan apa? Ini awal mulanya Rasulullah beruban. Kan orang kalau beruban tuh kadang nggak dari putih nggak langsung putih, tapi mulai memudar warna hitamnya, yang dimana kalau saat mulai memudarnya itu justru rambutnya agak merahan. Nah, jadi di sini dalam hadis ini kata para ulama tidak menunjukkan, sebagian ulama tentunya ya, menunjukkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mewarnai rambutnya. Karena kenapa? Memang ada, nanti kita akan jelaskan insya Allah masalah hukum menyemir rambut. Ada khilaf di antara para ulama. Hukum menyemir rambut. Nah, ulama yang menyunahkan berdalil dengan ini. Yang tidak menyunahkan berdalil dengan ini. Nah, lihat. Jadi sekali lagi, kembali lagi yang sudah sering Anda jelaskan. Khilaf yang terjadi para ulama itu bukan berarti satu megang dalil, yang satu nggak megang dalil. Yang satu ngikutin Rasul, yang satu tidak mengikuti Rasul. Bukan begitu. Tetapi mereka sering kalinya apa? Perbedaan di dalam memahami dalil-dalil, diantaranya hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadis yang selanjutnya di dalam bab masalah menyemir rambut. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu su'il, dari Abu Hurairah bahwasannya ia pernah ditanyakan, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya? Nah, jadi pertanyaannya tegas nih. Kalau tadi kan hanya sekedar pernyataan, menceritakan tentang kondisi di saat dia bertemu Rasulullah SAW, yang dimana dengan lisan ini kadang bisa memiliki multi tafsir. Kalau ini pertanyaan secara tegas, ya, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala na'am, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecat rambutnya. Nah, hadis ini selaras dengan hadis yang lainnya lagi, dengan hadis-hadis ya yang lainnya. Di antaranya hadis Ibnu Umar, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasbughu bis-sufrah. Rasulullah itu menyemir rambutnya dengan semiran yang berwarna kekuningan. Maka dari itu Ibnu Umar paling suka menyemir rambutnya dengan semir yang berwarna kekuningan. Dan juga di dalam hadis Abu Dawud disebutkan ada satu orang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan orang tersebut menyemir rambutnya dengan henna. Nah, kalau henna ini biasanya warnanya apa? Lalu Rasulullah mengatakan, ma ahsana hadza, ini bagus, ya. Ini bagus katanya, karena menyemir rambutnya. Famarra akhar khadaba bil hinna wal katam. Sebagian ada yang mewarnai rambutnya dengan henna dicampur katam. Ya. Faqala hadza ahsan, ini lebih bagus lagi. Nah, kalau henna itu kan merahnya agak cenderung ke gelap, mau menuju apa? Hitam. Nah, kalau ini katam ini lebih dominan merahnya. Nah, lalu
Famarra akhar khadaba bisufrah, atau ada yang lewat lagi. Dia menyemir rambutnya dengan warna kuning, ya. Maksudnya kuning tuh apa, kayak mirip-mirip apa? Bukan bule banget ya, tapi ya tahulah kuning ya. Faqala hada ahsan min hada kulli. Nah, ini yang paling bagus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau mau apa? Mau menyemir rambut ya, di antara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah warna kuning ya. Nah, dan juga dalam sebuah hadis ya, dan hadis ini yang menjadi dalil akan disunnahkan yang menyemir rambut. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW Fatu Makkah, dihadirkan kepada beliau Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Siapa Abu Quhafah? Ayah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Quhafah ini jadi sahabat Abu Bakar, dan ayahnya ini sama-sama lebih terkenal kunyahnya. Namanya nggak terkenal, nggak seterkenal kunyahnya. Namanya siapa? Abu Bakar namanya Abdullah, ayahnya namanya siapa? Abu Quhafah itu kunyahnya, namanya nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Uthman. Jadi ada, kalau tanya ada nggak sahabat yang namanya Abdullah bin Uthman? Ada. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah, kunyahnya Abu Bakar. Ayahnya namanya kunyahnya Abu Quhafah, namanya Uthman. Nah, jadi dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dan ketika itu rambutnya berwarna putih menyala. Faqala Nabi SAW, ghayyiru hadha bi syai'in. Nah, rubahlah warna rambutnya ini, artinya semirlah rambutnya, wajtanibu sawat, dan hindarilah warna kehitaman ya. Nah, ini adalah di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan disunnahkannya apa? Menyemir rambut. Karena Nabi Muhammad SAW selain menyemir rambut, memuji sahabat yang mau menyemir rambut, dan juga apa? Memerintahkan. Perintah di sini sifatnya apa? Anjuran, bukan kewajiban ya. Jadi dari 3 hadis ini menunjukkan akan disunnahkannya apa? Akan disunnahkannya menyemir rambut. Akan tetapi Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu wa radiya'an, beliau memiliki pendapat apa? Gak boleh menyemir rambut secara mutlak. Jadi putih, biarin aja putih. Ini pendapatnya siapa? Imam Malik. Karena beliau mengatakan apa? Ini termasuk ya merubah. Termasuk apa? Merubah. Dan juga di dalam sebuah bahwasannya ada dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW itu tidak pernah merubah warna ubannya. Tidak pernah merubah warna ubannya. Akan tetapi Imam An-Nawawi menjawab hadis yang dibawakan oleh Imam Malik itu, bahwasannya Rasulullah SAW itu sebagian hidupnya itu membiarkan ubannya berwarna putih, dan di sebagian waktu yang lainnya mengecat atau menyemir rambutnya. Terlebih lagi kan hadisnya itu ditanya oleh Abu Hurairah, Rasulullah menyemir rambutnya enggak? Iya. Nah, jadi bagaimana nih menggabungkan kedua hadis ini, yang makanya disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasannya di sebagian waktunya itu apa? Rasulullah tidak menyemir rambutnya, dan di sebagian waktunya yang lain beliau menyemir rambutnya. Nah, juga di dalam masalah ini, di dalam hadis yang tadi disampaikan, Abu Quhafah kan disuruh perintahkan untuk apa? Menyemir rambut. Tapi diberikan perintah lagi atau instruksi lainnya apa? Untuk tidak mewarnai dengan warna hitam. Para ulama menjelaskan masalah menyemir warna hitam ini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf. Ini secara mutlak ya. Ya. Pendapat jumhur ulama yang sepanjang anak ketahui ya, wallahu alam, yang jelas ada pendapat ini. Cuman seingat anak ini pendapat jumhur. Makruh hukumnya mengecat warna hitam. Hitam nih, kita bicara hitam ya. Ya. Imam Syafi'i berpendapat mengecat warna hitam ini haram, kecuali di dalam beberapa kondisi. Di antara kondisinya apa? Pertama, ketika mau jihad, mau perang. Kalau tentaranya putih-putih, rambutnya diremehin musuh nggak?
udah tua nih, udah gitu-gituin kan. Musuh cenderung apa? Mentalnya lebih naik, lebih kuat karena ngeliat musuhnya lawannya tua semua nih. Kita masih gagah-gagah, masih muda-muda. Nah, ketika saat itu karena Rasulullah mengatakan al-harbu khid'ah. Perangan itu adalah tipu daya. Nah, di antara tipu daya yang diperbolehkan itu dengan apa? Mengecat rambut pasukan yang kebetulan sudah beruban dengan warna putih. Warna hitam, ya. Dan yang kedua adalah istri yang sudah beruban untuk suaminya. Boleh warna hitam. Tanya lagi. Istri yang sudah beruban boleh menyemir rambutnya dengan warna buat suaminya, bukan buat kondangan. Ya, sekali lagi, buat siapa? Suaminya, bukan buat kondangan. Ya, diingat kalau kondangan tutup tuh rambutnya, ya, pakai hijab, ya. Nah, kalau buat suaminya boleh warna hitam. Karena kenapa? Para ulama menjelaskan illah larangan mengecat warna hitam itu karena menipu. Paham ya? Nah, kalau datang gitu udah bangkotan nih. Misalnya gitu, ada orang mau nikah, kebetulan umurnya udah banyak. Ya, yang dilamar kebetulan umurnya masih Masya Allah muda, ya kan? Dilihat wah rambutnya itu masih muda nih, pengen aneh nih laki. Begitu nikah, udah kobil tuh saya terima nikah dan kawinnya, menyala dia ya kan? Nah, tertipu nggak tuh kayak gitu? Nah, jadi kalau udah punya suami, istri kalau udah punya suami, siapa yang mau ditipu? Bener nggak? Pertanyaan siapa yang mau ditipu? Nggak ada yang ditipu kan? Nah, jadi para ulama menjelaskan illahnya itu karena menipu. Karena illahnya ini sudah tidak ada, maka hukumnya tidak berlaku. Maksudnya tidak ada illah yang untuk melarangnya, maka larangannya juga ikut tidak ada. Nah, ini makanya gini nih, ada namanya kaidah nih. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan senantiasa berkutat dengan illahnya, wujudan wa adaman. Nah, hukumnya di sini apa? Hukumnya kita bicara semir hitam, hukumnya adalah haram. Ya, illahnya apa ya? Al-ghish, menipu. Ya, ketika ghish ini ada, maka hukumnya ada. Ghishnya nggak ada, hukumnya tidak ada. Jelas ya? Nah, maka itu peperangan itu kan termasuk menipu nggak kalau kayak gitu? Itu tapi makanya yang menipu yang diizinkan, dikecualikan. Karena Rasulullah mengatakan apa? Al-harbu khid'ah. Perperangan itu adalah tipu daya. Jadi di sini tipu daya ghishnya boleh. Jelas ya? Nah, jadi sih dari sisi fikih ya. Nah, adapun ada masalah sedikit lagi. Masalah mencabut uban, hukumnya apa? Makruh. Hukumnya adalah makruh. Baik. Anil Jahdhamah, ya, dari sahabat perempuan namanya Jahdhamah, imraati Bashir ibnil Khasasiyah, ya, istri daripada Bashir ibnil Khasasiyah. Qalat, ia berkata, ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku keluar, ya, aku melihat Rasulullah SAW keluar min baitihi, ya, yanfudu ra'sahu qad irtasal, menggerak-gerakkan rambutnya setelah selesai daripada mandinya. Wa bi ra'sihi rad'un, dan di rambutnya ada sisa-sisa daripada beliau selesai apa? Menyemir daripada rambutnya. Nah, ini perhatikan jamaah sekalian. Jahdhamah ini, ya, namanya ini diganti oleh Rasulullah SAW, diganti Laila. Suaminya namanya Bashir,
namanya Bashir. Itu juga diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena awalnya namanya siapa? Rojim. Syaitonir rojim, terkutuk namanya. Jadi ini orang Arab zaman dulu nih, orang Arab zaman dulu tuh namanya apa, ngasih nama tuh aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh gimana? Kalau ngasih nama anak yang serem-serem, buat nakutin musuh. Tapi dia punya budak, ya, namanya bagus-bagus. Tawus, ya, Ikrimah. Nah, itu dulu ada nama budaknya Ibnu Abbas namanya Ikrimah. Nah, nama bagus itu. Karena kenapa? Budak ini kan properti untuk dinikmati. Jadi dia kasih namanya bagus-bagus. Kalau anak tujuannya apa? Untuk melindungi bapaknya. Melindungi dari siapa? Musuhnya. Cara melindungi dengan apa? Menakut-nakuti musuhnya. Cara menakut-nakuti caranya dengan apa? Kasih namanya yang serem. Rojim namanya diantaranya. Nah, baik. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW oleh Al-Jahdhamah ini, nah, dia diganti juga namanya jadi Laila, ya. Laila ini salah seorang sahabat, ya, melihat Rasulullah SAW baru keluar dari rumahnya, baru selesai apa? Mengecat rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadis yang selanjutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ia mengatakan, Anas bin Malik berkata, ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah disemir, ya. Akan tetapi ada di dalam hadis yang lain, ya, hadis yang lain Anas mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakhdib. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyemir rambutnya, ya. Ada beberapa penafsiran atau penjelasan ulama mengkomparasikan, menggabungkan kedua hadis ini. Di antaranya tadi apa? Ini sebagian waktunya Rasulullah menyemir, sebagian waktu yang lain tidak menyemir. Ada ulama yang mengatakan begini, Anas ibnu Malik itu di antara sahabat yang menyimpan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya rambut Rasulullah yang disimpan oleh beliau ini tidak rusak, akhirnya disemir oleh beliau. Tujuannya apa? Untuk menjadikan rambutnya ini semakin atau awet dan tidak rusak. Nah, ini diantara bentuk penjagaan perawatan yang dilakukan oleh siapa? Anas ibnu Malik. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan ada nggak sisa rambut? Ada. Wallahualam. Cuman kita harus, itu ada ilmunya sendiri. Ada ulama yang khusus menjelaskan untuk meneliti akan asarnya Rasulullah itu, ini benar bukan asarnya Rasulullah SAW. Itu ada ilmunya sendiri. Ilmunya sendiri. Maka dari itu juga diantara yang menyimpan barang-barang bekas peninggalan Rasulullah itu siapa diantaranya? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu bahkan salah seorang sahabat itu berwasiat untuk apa? Untuk menaruh salah satu rambut Rasulullah yang ia simpan di dalam mulut beliau. Jadi begitu meninggal, masukin rambutnya Rasul di mulutnya, lalu kubur bersama sahabat tersebut. Kata sahabat ini wasiatnya apa? Supaya nanti begitu saya ditanya mungkar nakir, ya, siapa nabimu, dia akan keluarkan itu rambutnya. Ini rambut nabi yang saya ikuti. Ya, bahkan disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal itu menaruh rambut Rasul di matanya waktu meninggal dan di mulutnya. Bahkan beliau itu menyimpan apa? Wadah airnya Rasulullah SAW. Wadah airnya Rasulullah SAW. Apa ya namanya? Baskom ya? Nah, baskomnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu beliau kalau sakit, itu ngapain? Cuci muka atau membasuh badan beliau dengan air yang ditaruh di baskomnya Rasulullah SAW. Atau beliau kalau sakit, nyuci bajunya di situ. Tujuannya apa? Untuk bertabarruk dengan athari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Imam Zahabi, yang mengingkari ini adalah Khawarij. Kata Imam Zahabi begitu. Ya. Lalu selanjutnya adalah hadis wa an Muhammad ibn an Abdullah bin Muhammad ibn Aqil, dari Abdullah bin Muhammad ibn Aqil ibn Abi Thalib. Aqil ibn Abi Thalib ini siapa? Ya,
sepupu daripada Rasulullah SAW, saudara daripada Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anasin makhduban." Aku melihat rambutnya Anas bin rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpan oleh Anas. Jadi ini seorang tabi'in melihat Anas menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ya rambut beliau itu, rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam kondisi telah disemir. Nah, ini jadi diantara rambut-rambut yang disimpan oleh sahabat Anas ibnu Malik, dan kondisinya apa? Dalam kondisi telah disemir, ya. Dan juga jadi menunjukkan boleh menyemir rambut setelah apa? Setelah nggak ada orang, ya. Yang punya rambut yang ditunjukkan oleh Anas ini siapa? Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullahnya sudah wafat, sudah mangkat, sudah tidak ada. Baik, sampai di sini dulu. Setelah ini kita telah sampai kepada bab yang ke-7 yang berjudul Babul Kuhl, yang menjelaskan tentang celaknya Rasulullah SAW dan bagaimana beliau memakai celak di matanya, dan anjuran Rasulullah SAW untuk memakai celak. Insyaallah kita akan lanjutkan dan kita bacakan hadis-hadisnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.